Akibat keinginan rujuknya ditolak, seorang mantan kepala desa Pati, Jawa Tengah menganiaya mantan istrinya. Pelaku juga menganiaya seorang pria yang mencoba menghalangi penganiayaan tersebut. Suswanto mengalami luka di bagian kepala dan menunjukkan sejumlah bekas sabetan senjata tajam di rumah kerabatnya, Niken Oktaviana Dewi, di Bakalan Pati, Jawa Tengah. Peristiwa berawal saat Murianto alias Bundar mendatangi rumah Niken Oktaviana Dewi, mantan istrinya. Kedatangan pelaku untuk memberi uang 1 juta rupiah kepada anak hasil pernikahan Bundar dan Niken. Namun ditolak Niken hingga terjadilah cekcok. Niken yang merasa terancam memanggil Suswanto, kakak iparnya. Kedatangan Suswanto membuat emosi Bundar, mantan kepala desa setempat, semakin tinggi hingga terjadi penganiayaan. Sebelum kejadian, pelaku juga sering mengancam korban karena tidak mau diajak rujuk. Pak Murianto itu keluar ambil uang sebanyak mungkin aja ada 1 juta. Mau ditarik ke pulau buat beli susu gitu. Lah nggak saya terima mas, terus nggak saya omongin. Terus usai beraksi, Murianto alias Bundar menyerahkan diri ke Polsek Dukuh Seti. Terus pihak keluarga langsung melaporkan ke polsek terdekat, yaitu Polsek Dukuh Seti. Tapi ternyata saudara Murianto sebagai pelaku sudah menyerahkan diri bahwa dia melakukan hilaf, dan selanjutnya pihak keluarga untuk minta diproses secara prosedur. Sebetulnya akibat perbuatannya, pelaku mendekam di kantor polisi. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Suharto melaporkan. Pemirsa, seorang tahanan narkoba di Lapas Kelas 2A Kendari, Sulawesi Tenggara menjadi guru bagi sesama warga binaan. Sempat depresi karena vonis hukuman yang harus dijalani, namun lantunan Al-Quran yang didengar telah membuka hati. Frian, narapidana kasus narkoba Lapas Kelas 2A Kendari ini setiap bulan bisa menghatamkan Al-Quran 2 hingga 3 kali. Selain membaca dan memahami sendiri, Frian juga dipercaya memimpin tartil mengajarkan sesuai tajwid bacaan pada sesama warga binaan. Frian menyadari kesalahannya terlibat dalam jaringan narkoba setelah setiap hari melihat kegiatan narapidana di masjid. Depresi, kayak gila banget. Tapi setelah saya masuk di sini, saya dikenal dengan pelajaran agama. Saya sudah merasa lebih baik perasaan saya. 6 tahun penjara yang harus dijalani membuat Frian terpisah dengan istri dan orang tuanya. Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Saya sudah dapatkan, sudah bisa mengaji, sudah bisa sholat, sudah bisa khutbah juga. Alhamdulillah dipercayakan dia sebagai imam di sini. Bagi Frian, tembok penjara bukan sebagai hukuman, namun cara Allah menunjukkan jalan yang benar dan harus ditempuh. Mungkin awalnya saya dulu sering melakukan dosa, mungkin karena Allah sayang saya, makanya Allah masukkan saya di sini menjadi orang yang lebih baik, belajar di sini. Mungkin kalau di luar mungkin saya tidak akan pernah bisa jadi sampai seperti ini. Mungkin dimasukin dulu di sini, baru keluar nanti bisa jadi lebih baik. Sesama warga binaan saling mengajak kebaikan, termasuk para narapidana lama yang menuntun Frian mengambil hikmah dari hukuman yang dijalani. Awalnya kan mungkin dia kebiasaannya seperti jadi imam. Awalnya sempat ditegur sama Pak Kartan. Awalnya dia tidak menzaharkan bismillahnya, langsung ayat. Nah, setelah diluruskan oleh Karutan sendiri bahwa di sini harus membaca secara jelas supaya teman-teman yang lain mengikuti. Nah,
setelah kita rangkul dan ya sekarang ini sudah alhamdulillah bagus, sudah dengan sama termasuk juga imam Mas Tarwi juga sudah jadi imam. Petugas lapas kelas 2A Kendari menerapkan semua untuk semua, di mana antar sesama warga binaan dan petugas bersama meraih keridhaan Allah dengan berbuat baik. Pertama kali dia masuk, setelah kami adakan pembinaan kerohanian, rupanya dia giat ke masjid setiap saat, malah sering dia meminta waktu untuk bisa dia ke masjid, walaupun jam itu jam penguncian. Disitulah kami melihat bahwa ini betul-betul warga ini mau berubah. Menjadi kewajiban bagi setiap warga binaan saling mengingatkan kebenaran, walaupun satu kalimat. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Saya Anggita Disastra, ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingati Musola Kupang 365 berhenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 Mangki padat merayap. Lepas 19 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali.